Enggak, itu kan masyarakat ya. Tapi selama saya masih dinas, enggak ya, belum ya, masih dinas. Kalau ada partai yang mau gimana Pak? Ya itu urusannya partai, tapi kan saya masih dinas. Oke? Iya, Pak Kapolda Jateng tuh Pak Lutfi, Irjen Ahmad Lutfi. Sih terkesan malu-malu mau turun pilkada. Kata beliau, mau fokus mikir kerjaan, sebab emang masih jadi Kapolda. Namun, kata informasi yang dianggap terpercaya, beliau diperintah RI 1 untuk turun gelanggang ikut Pilgub Jateng. Nah, perintah itu pula loh yang bikin harapan orang deket Pak Prabowo, Ketua Gerindra Jawa Tengah, jadi agak ngeper Mas Sudaryono ya. Pak Sudaryono alias mundur teratur jadi cagup. Dan bagi warga Jateng, perhatikan saja, bila muter-muter di kota, banyak banget tuh baliho Pak Kapolda. Baru sekarang ini, tumben banget loh, wajah mantan Kapolres Solo itu marak di berbagai wilayah. Malah sampai ke pelosok-pelosok kampung ya. Lah nek gak ikut kontestasi, terus ngopo bikin dan pasang berbagai di tempat itu. Wah, gue duitnya okeh. Namun ya, 6 bulan lagi nih, tepatnya di bulan November akan digelar pilkada serentak, yakni ajang pilihan bupati, wali kota di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, maupun pemilihan gubernur. Otomatis juga di Jawa Tengah, pilkada serentak diyakini banyak orang akan memunculkan kembali rivalitas parpol pendukung pas ajang pilpres nih. Kalau yang tadi ya, Pak Irjen, Pak Lutfi itu kan jagoannya Pak Jokowi. Lantas jagoan Sobat Om Ben siapa? Coba ayo ditunjukkan. Di sejumlah provinsi, sepertinya nih, akan terulang lagi pertempuran antara PDIP versus Gerindra, PKS versus Golkar gitu ya. Dan berbagai pertempuran lain. Bahkan kemungkinan besar di Jawa Tengah nih akan terjadi pertarungan seru antara jagoan PDIP dengan jagoan Jokowi. Buntut dari ketegangan dan pecah kongsi imbas Pilpres 2024 kemarin. Bahkan nama-nama bakal calon gubernur yang didukung PDIP dan Jokowi sudah mulai beredar. Di Sumatera Utara ada nama wali kota Medan, Bobi Nasution, ya menantu Pak Jokowi. Mas Bobi itu akan maju pilgub di Sumatera Utara sana. Dan jagoan PDIP ya Pak Ahok. Nah, di Jawa Tengah dari PDIP disebut-sebut sedang menimbang 2 nama, yakni mantan wali kota Semarang Pak Hendrar Prihadi yang saat ini membantu Jokowi sebagai kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP, dan ketua Badan Pemenangan Bapilu DPP PDIP sekaligus ketua DPW PDIP Jateng. Siapa? Ya beliau Pak Bambang Wuryanto alias Pak Bambang Pacul yang terkenal. Pacul mempunyai slogan 4 katanya. Nih, Pak Jokowi meskipun tidak mewakili parpol manapun, tetapi diperkirakan masih akan menginginkan gubernur tempatnya tinggal harus dipimpin orangnya. Ia mendorong orang terdekatnya, yakni ya Kapolda Jawa Tengah, Pak Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa, muncul nama ketua DPW PKB Jawa Tengah tuh, Gus Yusuf. Nah, ya, gayeng itu nanti pasti rame. Meski mungkin pertempurannya lebih menarik di Jakarta atau Sumut, namun Jateng tak boleh diabaikan. Jangan dikira istana benar-benar lepas tangan. Wes, sudah nggak cawe-cawe lagi atau tidak berkepentingan. Siapa bakal jadi gubernur? Mungkin ada yang mikir apa kepentingan Pak Jokowi. Entahlah, entah sembuh. Namun bisa jadi loh, dia nggak ingin anaknya yang jadi wapres tidak diganggu pemerintahannya. Mau bagaimanapun, pengaruh seseorang itu tetap besar, walaupun sudah nggak menjabat. Jokowi dikabarkan ingin membuat tradisi baru,
meneruskan kemenangan Gibran dalam Pilpres 2024 dengan menempatkan orang-orang terdekatnya memimpin di berbagai daerah. Nah, sebab ada beberapa orang kepercayaan presiden berada saat atau sedang memegang pemerintahan daerah. Salah satunya ya orang terdekat Pak Jokowi adalah Kapolda Jawa Tengah ini. Kita nggak perlu meragukan kedekatan Pak Lutfi dengan Pak Jokowi. Kita bisa merunut lagi betapa keduanya itu sangat dekat. Diawali saat Pak Jokowi menjabat wali kota Solo tuh, tahun 2011. Kemudian Pak Lutfi diangkat sebagai wakil kepala kepolisian kota Surakarta. Lantas tahun 2015 naik jabatan sebagai Kapolresta Surakarta. Nih, meskipun bukan lulusan Akpol, tetapi karirnya melesat cepat, ya maklum saja. Kalau jadi orang terdekat presiden, tak perlu pakai jenjang karir atau persyaratan formalitas lainnya. Tidak ada yang akan berani memprotes alias lancar-lancar saja. Tahun 2020 hingga sekarang nih, Pak Lutfi jadi Kapolda. Bisa dicek Kapolda mana yang menjabat selama 4 tahun. Mengapa karir beliau bisa naik? Ya terkendala pendidikan. Makanya tetap bertahan sebagai Kapolda. Bila naik ke Mabes, maka tidak mungkin jadi petinggi yang memegang kebijakan strategis. Atau paling jadi ya staf ahli Kapolri lah. Itu. Meski Kapolresta, Kapolrestabes, atau Wakapolda Jateng silih berganti. Lihat saja, Pak Lutfi tidak akan tergantikan hingga dirinya dicagupkan pada pilkada kesetiaan. Kesetiaan Pak Lutfi juga terlihat dalam Pilpres 2024. Disinyalir turut membantu kemenangan Gibran dengan memerintahkan para rektor membuat testimoni tentang kinerja Jokowi. Dukungan ini tentu tak bertepuk sebelah tangan. Setidaknya bila ditelisik lebih dalam, sudah ada relawan pendukung. Kapolda Jateng ini juga sudah berusaha melakukan pendekatan dengan parpol untuk mencari dukungan dan menjajaki bakal calon wakil gubernur yang bersedia menjadi pasangannya. Nggak tanggung-tanggung, Hindar maupun Gus Yusuf kabarnya sudah ditemui untuk digandeng sebagai pasangan. Pergerakan ini jelas terbaca. Dan kita tinggal menunggu, akankah PDIP membuka diri atau justru bertarung menghadapi orangnya presiden? Mau bagaimanapun, Pak Hendrar yang berada di lingkaran kekuasaan jelas menghadapi kegalauan. Ya, bener ya. Tetap setia pada PDIP, gampang. Namun menerima pinangan jadi wagub bakal dinilai membangkang pada partai. Ini pilihan tidak mudah dibanding menggandeng Sudaryono, ketua Gerindra nih, dari Gerindra yang Jawa Tengah itu. Pak Lutfi pasti lebih sreg berpasangan dengan mantan wali kota Semarang. Pengalaman di eksekutif, legislatif, bahkan pemerintah pusat. Jadi modal besar mengelola Jawa Tengah. Penting bagi kubu Jokowi mendorong-dorong Pak Bambang Pacul bisa dicalonkan sehingga tidak ada yang menghambat berpasangan dengan Hendrar. Bila Hendrar dinilai mau maju dari PDIP, Jokowi bakal mengikat erat agar tidak mundur dari jabatannya sekarang. Sebab dengan diizinkannya mundur, Hendrar dinilai jadi penantang serius yang bisa menghambat atau mempersulit Kapolda Jateng menang pilkada. Berdasar kalkulasi hasil pemilu kemarin, PDIP bisa mengajukan pasangan cagup-cawagup tanpa perlu berkoalisi. Bagi presiden, mendasarkan pengalaman Pilpres, mengalahkan PDIP terkesan sangat mudah. Usai pemilu, kita tidak mendapati partai pimpinan Bu Mega segera menetapkan petugas partai yang akan diturunkan untuk bertarung di pilkada. Mestinya ya dengan memenangkan pemilu yang ketiga kalinya, membuat mereka percaya diri, tak takut dengan bayang-bayang kemenangan Prabowo Gibran. Peluang menang pilkada terbuka lebar bila sejak saat ini konsolidasi partai, terutama memunculkan kandidat, sudah mulai digaungkan.
Ditambah perhitungan seandainya ada 3 pasang yang maju, peluang PDIP memenangkan Pilgub Jateng makin terbuka lebar. Apalagi tinggalan kebijakan gubernur sebelumnya, Pak Ganjar, juga masih berjalan dengan baik kok. Misalnya soal kebijakan kartu tani, SMK gratis bagi warga miskin, honor guru ngaji, SMA dan SMK gratis, serta berbagai kebijakan lainnya. Modal yang ada sudah sangat besar dan ajang pilkada masih setengah tahun. Tersedia kesempatan besar untuk melakukan konsolidasi. Langkah Pak Lutfi tidaklah mudah, meskipun didukung Pak Jokowi. Karena masing-masing parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju memiliki jagoannya juga. Masa iya sih Golkar dan PKB bakal nunut saja dengan kandidat yang ditawarkan presiden? Di sisi lain nih, PKB itu punya tokoh muda yang dikenal publik loh, sebagai ulama, cerdas, dan jadi panutan. PKB sudah mulai mengenalkan Gus Yusuf ke ketua DPD PKB Jawa Tengah yang elektabilitasnya lumayan tinggi loh. Golkar sendiri punya jagoan anak muda, Bupati Kendal yang lagi naik daun loh. Mas Diko Ganin Dito itu loh. Nah, malah dikabarkan Mas Dito itu akan dipasangkan sama Raffi Ahmad. Pora tajir kabeh iki wis. Baik PDIP maupun Pak Gibran, meski gerak cepat melakukan koordinasi dan konsolidasi, menyiapkan pilgub, tak perlu lagi loh menyesali hasil pilpres atau pemilu di Jateng. Masa iya membiarkan kandang banteng akan bobol untuk yang kedua kalinya? Nah, ini bukan sekedar pertarungan antar calon gubernur, namun juga adu gengsi, pertaruhan nama besar PDIP dan Jokowi, gitu kurang lebihnya. Seperti itu opini kali ini ya. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa.